Salam, perkenalkan nama saya Deli Juniati Nenot NIM 1.01.2022.0077, kelas C semester 3, program studi pendidikan agama Kristen, mata kuliah etika Kristen, dosen pengampu mata kuliah Talita Tlonain MPDK. Di sini saya membuat video ini tujuannya untuk memenuhi ujian tengah semester dengan masalah apa saja yang terjadi di Kota Kupang saat ini. Baik, saya mengangkat suatu masalah yang berjudul Polsek Molafa tangkap siswa SMA membobol warung. Seorang pelajar berinisial JA ditangkap tim Buser Polsek Molafa Senin 11 September 2023. JA dibengku karena diduga membobol warung milik Ferdi Koehua di Jalan Amabi RT 32 RW 03 Kecamatan Molafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mengapa siswa SMA tersebut membobol warung? Dilakukan karena dorongan hasrat untuk mencoba-coba, keinginan untuk bermain-main, atau bahkan alasan ekonomi. Apapun alasannya, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dihindari. Bagaimana siswa SMA melakukan aksinya? Mereka melakukan perbuatan tersebut dengan merusak pintu atau jendela warung, lalu masuk dan mengambil barang-barang dalam jumlah yang mereka inginkan tanpa membayar. Tindakan pencurian sekecil apapun bisa berakibat buruk bagi pelakunya dan pihak-pihak terkait, serta merusak moral sosial. Oleh karena itu, setiap orang harus menyadari akibat dari tindakan yang dilakukan dalam bertanggung jawab dengan tindakannya. Dari hasil pemeriksaan, JA mengakui perbuatannya. Dia mencuri pada pukul 23.00 dengan cara memanjat salah satu pohon yang ada di samping warung siswa tersebut, kemudian membobol atap dan merusak plafon warung. JA masuk dan mengambil sejumlah barang antara lain rokok, karton, dan uang tunai sekitar 2 juta. Namun, satu hal yang harus diingat bahwa tindakan membobol warung adalah tindakan melanggar hukum dan etika. Siswa SMA harus memahami bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan terhindar dari perilaku yang merusak dan tindakan bertanggung jawab. Selain itu, mereka harus menghormati hak milik orang lain dan menjaga kesejahteraan masyarakat serta kemanfaatan bersama. Beberapa norma yang terkandung dalam pencurian membobol warung antara lain: yang pertama, norma hukum yang melarang tindakan tersebut dan menyatakan bahwa hal itu dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana. Norma etika yang menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak etis atau tidak tepat secara moral. Norma sosial yang menyatakan bahwa tindakan tersebut dapat merugikan orang lain dan menciptakan ketidakamanan dalam masyarakat. Undang-undang yang terkait dengan pencurian dan membobol warung adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 22 mengenai sanksi bagi pelaku yang melakukan tindakan pencurian atau pencurian dengan kekerasan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelesaian perselisihan alternatif, pasal 263 tentang ketentuan tindak pidana pencurian, dan ada pula berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pencurian dan kejahatan lain. Nilai Kristen yang melarang adanya pencurian di Alkitab dapat ditemukan dalam ayat Matius pasal 19 ayat 18 yang berbunyi, jangan berbuat zina pada sesama, jangan berdusta kepada sesama, jangan mencuri, jangan berbuat zalim, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di Alkitab juga terdapat ayat lain seperti Mazmur pasal 37 ayat 21 yang berbunyi, orang fasik meminjam dan tidak membayar, tetapi orang saleh murah hati dan memberi.
Pendapat kita tentang nilai etika dan nilai moral dapat berhubungan dengan pandangan kita tentang tindakan pencurian. Jika kita memegang teguh etika nilai moral yang baik, maka kita akan menghindari tindakan pencurian dan mencoba untuk hidup berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan. Sebaliknya, jika kita tidak memegang etika dan nilai moral yang baik, maka kita dapat merasa lebih mudah untuk melakukan tindakan pencurian dan tindakan tidak etis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan etika dan nilai moral yang kita anut. Sekian dan terima kasih.